Bini gue pakai Jazz RS 2018. Yes. Waktu itu gue pernah ngide untuk servisin mobil dia ke Honda. Gua tune up full, ganti oli mesin, oli mesin, filter, oli, kampas segala macam gitu. Habis sekitar hampir kepala 4 ya. 3 juta lebihan lah. Gue bukan membandingkan ya, cuman dengan mobil 1500 cc dengan BMW 2500 cc, lu di 1500 habis sekitar 4 juta servis. Di BMW lu 4 juta, lu bisa turun setengah, ganti parking, ganti oli, bisa benerin itu segala macam. Lu bandingannya itu aja. Tapi jangan lupa tonton terus Showback di Denkus channel. Oke, balik lagi dengan gua Denny Kustaman di channel gua Denkus Channel. Teman-teman, di ngobrol otomotif kali ini masih dengan Om Yuris dengan background yang sama. Ini mobil apa lo, Om? Snow White 36. Snow White 36 320 ya. Tapi kali ini gua mau ngomongin BMW 323 ya nggak? Jadi sorry banget ya Bang, lo ngomongin 323 tapi tidak sesuai backgroundnya. Jadi masih di situasi kondisi yang sama. Lo bisa 2 video sebelumnya bisa ditonton. Gue udah ngobrolin mobil BMW sama Om Yuris di tipe-tipe yang berbeda. Sekarang ngobrolin tipe yang berbeda lagi, yaitu BMW 323. Mobil ini lahir 96-an ya Om ya? 98 ya, 98 lah ya. 98. Oke, 96, 97, 98-an. Apa namanya? Dari sisi maintenance kayak gimana nih mobil dan lain sebagainya. Kebetulan lo kan pernah pakai mobil ini Om. Pakai. 323. Nah, boleh Om bercerita Om. Gua dulu beli 323 itu di bengkel. Ada gua dulu pernah beli. Mungkin teman gua harga mungkin sounding harga dulu. Ya. Kurang lebih average. Harga 45 ya. Harga itu gua boleh nggak sih ngomong beli mobil? Gue beli 323 dengan kondisi mobil tanpa surat. Gitu. Ya, tanpa surat. Ini ilegal. Ini tapi gue ngajarin kayaknya ntar jadinya enggak ya. Gue beli 323 tanpa surat. Jadi gua waktu itu teman gue nawarin, ada teman gue anak Bogor. Bang, gue ada 323 nih. Itu kan si ini jual. Berapa? Gue bilang. Harganya masuk tuh. Waktu itu gue sekitar 30 juta dia jualnya. 30 juta, tapi udah facelift tahun 97 kan dia 323-nya. Cuman nyampe sana gue cek unit ternyata ada beberapa PR yang menurut gue masih kurang lah. Tapi itu mobil dia dari Bandung datang ke Bintaro, dia buat servis ganti apa gitu gue lupa. Gue deal harga di 29 juta waktu itu mobil itu. Tahun berapa lu beli? Itu gue udah nikah ya 2018. 29 juta lu. 29 juta 323 original. Silver, daleman ori, semua ori. Cuman minus tanpa surat aja. Tapi mobil jalan. Beli itu gue di Bintaro ya, di Bintaro. Gue beli itu mobil, akhirnya udah deal. Gue rapin. Singkat cerita, gue jual lagi dengan kondisi masih tanpa surat. Tapi udah gue rapi di harga sekitar 40 juta. Udah 40 juta. Cuman sama si owner sekarang udah dibeliin surat. Bukan dibeliin surat. Jadi dia ke Kampakan, surat yang tanpa surat ini dibuang, dia masukin 323 dengan blok mesin yang baru dengan suratnya. Jadi kadang di Kampakan itu kan ada mobil yang bekas tabrakan, ya kan, suratnya dijual segala macam, itu satu set sama mesin. Akhirnya sekarang tuh mobil jadi mobil isi dan laku sekitar 100 juta tuh mobil. 98 juta tuh mobil laku. Dengan cuman ganti mesin dan ya, tapi surat dia hidupin, pajak segala macam. Nomor rangka dia dia ganti itu, dia rapihin lagi kan. Dia nomor rangka itu dibonggol sebelah kiri itu kan. Itu dia ganti sasisnya. Jadi benar-benar dia tuh jadi ceritanya mobil tabrakan, dia mobil itu beli di Kampakan, dia pindahin semua ke mobil yang bekas gua itu. Dan laku di 98 juta kalau mobil lakunya tuh kalau nggak salah ya. Lakunya segitu. Nah, jadi itu mobil itu kalau nggak salah dijual sekitar 98 jutaan, 98 juta tuh mobil kalau nggak salah ya. Cuman
Ya itu habis apa udah diisi gitu sama di surat-suratnya segala macam dia ganti kan, nomor rangka, nomor mesin segala macam dia ganti semua pakai yang bekas dia tuh, aman, dibajaknya dia hidupin gitu kan, surat-surat segala macam dia lengkapin. Dari Kampakan apa dari orang Jadi kecelakaan apa? dia kecelakaan, dijual ke Kampakan, mobilnya dijual, tapi dia ambil surat-surat sama Oke. mesinnya. Gitu. Oke. Tapi itu bukan contoh yang baik ya sebenarnya, itu Dan lu ilegal. tidak akan melakukan itu lagi kayaknya. Oh, gua enggak sih. Dan itu gua nggak ada, emang gua tahu Oh, lu hal bantuin itu. dia apa gimana? Enggak, gua tahu hal itu. Gua enggak, tapi gua nggak ada kepikiran untuk nyuratin itu mobil. Oke. Jadi gua pakai mobil karena gua pakai mobil itu kan bukan mobil tiap hari ya, mobil Oke. cuman keliling-keliling Ya, aja buat- gitu. ya, ya. Cuman karena teman gua dia crash, kecelakaan, dia butuhnya 36, ya udah gua bilang, ya udah bayarin di mobil gue. Cuman jujur gue udah habis gede karena gue emang gak niat buat dijual nih mobil gitu kan. Akhirnya dibayarin dengan harga segitu, udah jadilah 323 itu. Oke. Nah, ngomongin 323 nih Om. Lo pakai mobil itu gimana sih ngomongin perawatan? Sekarang kalau misalnya ada Den, lo mau melihara BMW, mendingan lo pelihara mobil Jepang. Ngomongin perawatan nih. Oke. Iya kan? Ini ngomongin perawatan nih. Maintenance. Ya, maintenance Jepang sama BMW Oke. better mana nih? Jadi bini gue Apakah itu Apple to Apple atau enggak? Bagaimana Oke. nih? Bini gue pakai Jazz RS 2018. Jazz RS Oke. 2018. Ya. Waktu itu gue pernah ngide untuk servisin mobil dia ke Honda. Ya gue nggak tahu ya, mungkin ini karena bengkel resmi ya. Bukannya gue nakut-nakutin lu servis di bengkel resmi, enggak. Cuman emang karena mungkin harga mobilnya yang mempengaruhi. Gue servis itu di Honda, gue tune up full, ganti oli matic. Enggak, oli matic enggak. Ganti oli mesin, oli mesin, filter, oli, kampas segala macam gitu. Habis sekitar hampir kepala 4 ya. 3 juta lebihan lah. Seriusan? 3 juta, serius itu. Gue nggak tahu, gue lupa deh itu. Udah ada yang lu ganti kali? Ada kayaknya ada yang gue ganti, tapi Iya. gue seingat gue itu cuman oli mesin, filter oli, kampas rem, Oh, kampas rem. kampas rem depan, apalagi lah. Gue bukan membandingkan ya, Oke. cuman dengan mobil 1500 cc Iya. dengan BMW 2500 cc, lu di 1500 habis sekitar 4 juta servis. Oke. Di BMW lu 4 juta, lu bisa turun setengah, ganti parking, ganti oli, bisa benerin itu segala macem. Lu bandingannya itu aja. Tapi bengkelnya di mana kalau BMW? Kalau Itu gua ngomongin servis yang bini lo di resmi itu ya? di bengkel resmi, salah Oke. satu bengkel Kalau resmi. yang BMW ini? Di BMW ini gua nggak pernah di bengkel resmi ya. Gua gila kali ya, 36 gua servisin di bengkel BMW Astra gitu kan, gua meninggal gua. Malu Gokil gua. lu ya? Parah ya? Parah kalau lu BMW-nya masih F30 atau masih 2000-an ke atas masih oke lah, worth it lah di Astra. Tapi kalau gue 36 kayak gini-gini kayaknya gue di bengkel biasa aja sih gitu. Bengkel-bengkel yang gua kenal, yang penting dia paham sama BMW gitu aja sih. Dan itu bengkel langganan lo untuk Bengkel BMW? langganan gue dulu di Bintaro, sekarang dia udah pindah. Sekarang gue bengkelnya di Jakarta, di daerah Jaksel. Jaksel banyak tuh ya? Daerah Oke, Jaksel oke. banyak. Nah itu gimana kalau misalnya lo compare tuh? So far lo, bini lo kan pakai Jazz nih. Dan angkanya hampir goceng lah katakanlah ya. Dengan mungkin part-part yang diganti gitu kan. Iya. Kalau misalnya lo compare dengan BMW, goceng lu bisa dapat apaan aja tuh mobil. Iya. Kayak gitu Dapat makanya. udah bisa dandanin yang lain-lain kali ya Udah untuk banyak ngomongin deh. mesin gitu loh. Udah banyak deh kayaknya. Gua pun kalau suruh milih, gue dapat duit 100 juta nih. Gue lebih pilih kayaknya beli BMW deh. Ketimbang mobil Jepang aja. Kalau lu duit cepet nih, ngomongin duit cepet, itu lo beli BMW apa? Gua sih Better. kalau punya duit cepet ya, gua beli 36 323 yang full spek. Yang speknya oke, kayak kan 36 323 spek yang cakep itu 90-an sampai 100 tuh kan. Yang udah body kit MTEK original gitu segala macam. Oke. Tapi di balik gua beli Eropa, kadang hati kecil mah ngelihat mobil Matic Jepang tuh pengen. Makanya gue beli Fortuner kan. Iya. Gue punya BMW, gue punya 36. Tetap aja gue butuh mobil harian Jepang. Tapi Jepangnya Om Yuris nih, apa namanya,
diesel, ya kan? Ada di sebelah kanan gue nih. Putih juga warnanya anjir. Mobil gue putih, mobil bini gue putih, Gitu dia putih, ya? putih semua. Putih semua, demennya putih. Gitu. Betul, makanya gue Oke. butuh mobil Jepang. nggak muluk gue. Gue ngejelek-jelekin Jepang tapi gue butuh. Oke, apa namanya, kembali ke laptop nih Om, 323 nih ya, Ya. kita ngomongin 323. Tadi kan sempat lo compare masalah maintenance untuk mobil Jepang, dalam hal ini tadi Jazz RS Ya. gitu kan. Tapi kalau misalnya maintenance di 323, komentar lo gimana sih? Apa yang perlu diperhatikan Om untuk 323 ini? Apa ya? Sama aja kayaknya Sama sama aja 320 ya. Malah gue Masalah- pengalaman gue ini, gue nggak tahu ke orang lain ya. Oh, Lebih enakan ngerawat 323 daripada 320 gue ini. masa sih? Iya, pengalaman gue mungkin karena emang mobil gue yang 323 itu keadaannya rapi banget. Sebelumnya juga terawat. Beda dengan yang 320 ini kan bahan mungkin gitu kan. Gue nggak tahu sih, cuman yang udah 323 gue itu, gue punya mobil itu hampir gue pakai mau setahun, hanya ganti oli tok, nggak pernah ganti apa-apa. Oke. Paling ganti kuil waktu itu sekali-kalinya, udah nggak ada lagi. Itu menurut gue ya itu perawatan gue ya. Cuman ganti oli sama aja kan kayak lu ngerawat Avanza. Terus pertanyaan selanjutnya Om, kalau misalnya ngomongin BMW, kalau pertanyaan gua kayak gini, ini gua pertanyaan orang awam sih. Ya gua nggak tahu juga ya. Ya. Kalau BMW, lu mendingan pilih matic atau manual? BMW. Kalau Ya. gue lebih Kalau dari milih, sisi kerewelannya gitu, ngomongin rewel, gue lebih milih manual. kenapa? Manual tuh, rewelnya. Kalau Iya, rewel, misalnya nanti lu nyusahin lu kalau Kalau- matic, kalau masalah bla 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 gimana? kalau Matic pasti rewel ya BMW itu, karena mobil tua Matic tuh gue pernah nyoba, teman gue tuh punya 39 dulu. Dia tuh Maticnya kalau ada sensor gear gitu kan, sensor gearnya nyala, kita lagi urgent banget buru-buru mau ke Jakarta, sensor gear nyala, itu mobil nggak mau digas. Dan gua nggak tahu tuh gara-gara apa. Terus sensor gearnya nyala, nggak mau digas, di scan apanya gitu. Akhirnya dia harus ganti. Makanya gua nggak pernah mau beli BMW Matic ya. Kecuali BMW baru kayak F30. F30 gua dulu Matic. F30 gua dulu Matic. Karena F30 manual kayaknya nggak ada dah. Kayaknya di Indo ya. Kayaknya nggak ada. Makanya kalau BMW tahun 90-an gue lebih saranin lu beli manual. Tapi lebih gua saranin lagi lu punya 2 mobil. Kenapa? Om? Iya, apa ya? Ya kalau lu kuat budget, ya lu kuat maintenance, ya lu pakai BMW harian nggak ada masalah. Oke. Gitu kan. Tapi maintenance yang dalam artian bukan mahal ya, gitu. Pergantiannya lu harus rawat, karena sebenarnya di semua mobil ya, menurut gue di semua mobil. Di semua mobil kalau lu rawatnya nggak bener atau lu misalkan udah harusnya ganti, lu nanti kayaknya rusak juga deh. Iya. Nggak cuma Eropa doang deh, kayaknya ya. Iya. Gitu. Cuman gua jujur punya 2 mobil karena rumah gue di Depok. Oke. Gue kerja di Bogor. Orang tua gue di Bogor. Gue bolak-balik Depok Bogor tiap hari. Ya rada boncos juga kalau pakai BMW ya. Oke. Gitu. Walaupun enak tenaganya. Tapi kadang-kadang seminggu ya 3-4 kali gue pakai BMW, selebihnya gue pakai Fortuner gue. Cuman karena ini baru jadi, di ngejogrok hampir 5 bulan, akhirnya baru gue pakai lagi. Justru Fortuner yang mau gue istirahatin. Oke. Si Fortuner itu udah kilometer 150.000, jadi gue diemin dulu deh. Gue pakai ini aja. Siap. Nah, terus pertanyaan gue Om, buat para Beamers, silakan berkomentar ya. Gue akan memunculkan pertanyaan, akan menyampaikan pertanyaan ke Om Juris selaku pemakai BMW yang udah cukup lama loh Om ya. Dan teman-teman mudah-mudahan mewakili juga BMW apa yang menurut lo, sepengalaman lo pakai BMW yang paling irit. Yang paling irit? Iya. M43 E36. Oke. 318, 1800. 1.800. Iya.
setahu lu konsumsi bahan bakarnya berapa banding berapa? Yang gua 110 waktu itu. 110 itu gua isi, kalau hitungan rupiahnya ya gue isi 100.000 sampai tengah itu habis lah, bisa sekitar besoknya. Gue muter-muter Bogor, muter-muter jalan-jalan Bogor gitu-gitu. Oke. Itu yang paling irit yang paling irit. ya? Tapi kalau BMW itu gimana kaki juga. Kalau kaki lo supir elep ya berat ya anjing, mobil pasti boros. Iya gitu. Terus pertanyaan kedua gua, BMW tua apa yang menurut lo yang paling bandel dengan perawatannya yang jorok, katakanlah orang jarang merhatiin. Lu kalau misalnya tipenya kayak gitu, lu pakai BMW tipe ini tahun segini, tipe apa bro? BMW apa yang bandel? Yang bandel ya, yang dirawat. Sepengalaman gue 36 43 318. Oh, iya. Itu gue karena rawatannya gue jarang, tapi masih bisa hidup normal Alfiat. Gokil ya. Tapi ini juga, ini mobil gue 320 juga, gue ini malah 5 bulan kemarin gue belum ganti oli. Terus bulan kemarin gue pakai, gue muter-muter gue belum ganti oli, aman-aman juga, masih normal-normal juga gitu. Nggak tahu sih, mungkin hoki ya, faktor hoki. Iya. Terus gini Om, pertanyaan ketiga gue, lu kan Beamers banget lah ya. Anjir. Ya, anjay. Ya nggak? Dari Gila. tahun 2008 BMW mulu. Ya, lu Tahu bilang, aja, ya tahu kan? aja. Maksudnya pengguna BMW, user BMW lah, udah banyak. Kalau ngomongin cita-cita nih, cita-cita lu saat ini yang belum kesampaian, lu pengen miliki BMW apa nih? Gue pengen punya E36 M3. Gitu ya. Itu impian gue. Dengan spek M3 originalnya aja udah kenceng. Kalau enggak, gue nggak tahu tahun berapa ya. Kayaknya tahun 90-an juga sih, tahun 90-an kok itu. Atau enggak E36 Cabriolet. E36 dia tapi yang cabrio, itu sih impian gue udah. Itu juga. Mudah-mudahan tercapai Om. Amin, Ya, amin. Ucapan adalah doa. Amin. Oke, Om, ini udah makin gelap teman-teman. Kalau misalnya pencahayaan gambarnya dulu makin buram, sorry banget ya. Nanti dibantu adjustment editingnya sama Om Jack. Kalau Om Jack jangan lupa di adjust supaya agak terang. Editor gua Om Jack. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Terakhir Om, closing statement lo lagi dong di obrolan ini. Pembahasan tentang E32 ya. E36. E36, sorry, 323. 323. Mungkin lo mau nyampein pesan buat para Beamers seluruh Indonesia. Silakan Om. Kalau buat para Beamers mungkin apa ya yang gue pesen, kalau 323 tuh udah hal BMW yang paling sempurna ya di dunia mesinnya ya. Gitu ya? Udah paling kenceng ya kayaknya buat standarnya, standarnya si E36. Tapi mungkin ada yang lebih kenceng lagi, kayak yang mungkin udah di stroker, udah pakai segala macam. Cuman jujur kalau buat newbie atau misalkan yang baru mau nyoba-nyoba, tapi kalau lu mau nyoba 323 nggak ada masalah sebenarnya gitu. Perawatannya better sama semua kok. Yang mahal itu hanya dandannya, kayak lu beli karet-karet kaca, karet-karet gitu, itu mahal. Tapi kalau cuma spare part mesin, selagi masih ada Madura, lagi masih ada kampakan, lu nggak usah takut gitu. Ya. Terus sekarang montir-montir juga udah pada ngerti BMW sih. Gitu ya. Kayaknya udah nggak semuanya. Kalau zaman dulu kan awal, ada yang ngerti, ada yang enggak gitu. Oke, nah itu closing statement dari Om Yuris. Teman-teman thank you banget yang udah nonton video Sama ini. jangan takut ya pakai BMW ya. Jangan takut ya. Jadi Jangan statement di luar sana yang jangan enggak juga Jangan, ya. jangan, Enggak juga ya. Jangan. Jadi santai aja, kalau lo mau coba gas aja, beli aja. Beli Di aja. tahun gas, ini ya. gas. Asli. Oke, thank you banget Om waktunya. Siap, Next Om. video nanti mungkin kita bisa jadwalkan dengan pembahasan yang lain. Boleh. Kalau teman-teman ada request, woi asik juga nih penjelasan Om Yuris. Bang, komen, bahas dong mobil ini sama Om Yuris, boleh lu tinggal komen. Nanti kita schedulekan next konten dengan Om Yuris. Siap. Sekali lagi thank you teman-teman yang udah nonton video ini. Jadi di durasi panjang video YouTube gue selalu gue buat short videonya. Lo tinggal cek aja ke Instagram gue, Denkus Channel, dan TikTok gue Denkus Channel. Penontonnya banyak banget di situ, seru karena penggalan intisari dari video panjang gue posting di Instagram dan TikTok gue. Jangan lupa follow, dan juga jangan lupa follow juga Instagramnya Om Yuris. Apa Om? Yuris.prawira. Yuris.prawira atau yuris.prawira. Lo follow Instagramnya Om Yuris. Sekali lagi thank you Om ya. Siap. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace.